Nih paling nggak suka lihat anak marah-marah gitu. Jadi dia tuh suka berantem banget sama bapak. Aku sama Hendra bisa kejar-kejaran teriak-teriakan di rumah, tunjuk-tunjuk waktu itu lagi liburan ke Jepang, kita lari-larian kejar-kejaran karena kita Argumentasi. Jadi awalnya dia punya smartphone, terus karena satu dan lain hal ditarik nih sama gue. 2 tahun nggak punya handphone, cuma punya HP yang bisa telepon sama SMS doang. Knocking you out like a lullaby. Hear that sound ringing in your mind. Better sit down for the show, 'cause I'm gonna show you how it's done. Hey! Hot tricks, commies, how it's done. Makasih Babo Bubu sudah temenin Ara terus. Babo Bubu keren banget. Ara seneng punya orang tuanya Bubu Baba. Wah. Ya. Saya bersama Pragawati dan Pragawan ya dan Masa gue dikata Pragawan? Tapi Pragawan berarti Pragawati lagi Sariawan. bukan dong. Pragawan, Pragawati masih perawan. Warga? Kok tahu sih gue masih anak perawan? Telinganya, lu kan belum pernah dioperasi telinganya kan? Masih bagus. Gitu ya. Ada siapa hari ini katanya lagi ada? Hari ini ada kesukaannya AA. Nih anak nih, ini. Ada ibu-ibu cantik AA. Masih suka sama ibu-ibu? Ya. Ya iya dong kan bapak-bapak. Bapak-bapak. Kita nggak boleh melupakan ibu kita. Iya. Karena surga ada di telapak kaki. Ibu. Jadi kita harus cinta ibu-ibu. Oke. Mana? Tolonglah. Oke, langsung aja kita panggilin Kamu Naratulio dan Mima Safa. Ada Mima. Ada Mona sama Mima. Ini bener-bener mami sama putrinya yang sangat kompak. Silakan duduk Iya, saya. papanya mah, gue lupa loh pada waktu itu pernah WA. ketemuan ya? Iya, saya sampai, untung. Kenapa? WhatsApp nggak dibalas? Dibales, Raffi mas selalu dibales. Balas tapi nggak pas usah sibuk janjiannya lupa apapun, karena luar biasa. lu tau sendiri, kayak tadi aja gue puyeng banget. Iya. Ya, sebelum kita ngobrol kita lihat Sebelum kita artikelnya ngobrol, dulu. kita lihat artikel. Artikel dulu. Mima Safa depresi hingga sempat ingin akhiri hidup. Maaf, berhasil bangkit karena dengar kalimat ini dari Mona Ratulio. Jadi Mima, apa yang terjadi waktu itu sebenarnya sampai kamu pernah terbersit untuk itu? Itu tuh dulu waktu aku umur 19 tahun, sekarang aku umur 22 tahun kan. Jadi 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu ya. Sebenarnya aku udah melalui kayak ya masa-masa kurang baik secara mental itu semenjak aku umur 11-12 tahun ya. Iya. Muda Jadi, banget iya, ya. sebenarnya dari lumayan kecil. Kayak waktu itu nggak tahu sebenarnya penyebabnya apa. Cuman ya sama seperti gangguan mental in general tuh ya sebenarnya penyebabnya sendiri itu kadang nggak bisa di kayak ditunjuk satu hal doang. Bisa karena suatu kejadian, bisa ada triggernya, bisa kadang genetik dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak banget lah possibility-nya kenapa. Cuman baru di umur 19 tahun aku didiagnosa. Jadi waktu itu tuh aku didiagnosanya bipolar disorder sama borderline personality disorder. Terus karena itu juga didiagnosa karena ada percobaan untuk terus akhirnya dirawat di rumah sakit. Terus ya udah dipantau sama psikiater, sama dokter dan lain-lain, akhirnya mendapatkan diagnosa tersebut. Aduh, perasaan mamanya gimana dong waktu itu? Wah berantakan sekali. Katanya awal tahunnya waktu dari gurunya malah ya. Iya dulu ya karena kejadian itu terus akhirnya dirawat di rumah sakit lama kan akhirnya terdiagnosa. Tapi justru karena keluar diagnosa itu kita jadi tahu bagaimana nge-treat Mima yang pas gitu ya. Cuma yang paling berat buat aku waktu itu adalah Mima tuh pengen banget share ini semua karena menurut Mima banyak yang ngerasain ini tapi nggak tahu harus ngapain. Itu tuh yang aku sama Indra tuh aduh masa kayak ginian mau di-share ya? Maksudnya lebih ke ingin ngelindungin Mimanya sih. Maksudnya kan kita nggak tahu ya reaksi dari yang Orang seperti apa? dia tuh seperti apa. Tapi alhamdulillah ternyata setelah ya udah kita sepakat untuk yuk kita sama-sama sharing ini.
ternyata banyak banget yang justru merasa ketolong dengan informasi Relate ya? yang Iya. Mima berikan. Karena Mima kan juga kuliah psikologi kan, jadi dia combine dengan ilmu yang dia punya, terus dia share dalam bentuk edukasi. Pertanyaan, kenapa Mima, orang mikirnya gini, sorry ya Ma, ini kita coba keluar ya. Hidup Mima tuh kurang apa sih? Ma lu artis, bapak lu artis, ma bapaknya enggak, mohon maaf ya, tidak bercerai, keluarga happy. Kok anaknya bisa, pasti kan orang mikir gini, Iya. kok bisa anaknya What happened? What happened? Aya naon? Cuma eta teh. Tah eta Eta benar. Balik lagi ke yang sering kita bahas ya, kayak soalnya kan lingkungan aku nggak cuma orang tua dan keluarga aku juga, dan di luar itu juga ada. Terus ditambah juga sebenarnya ini tuh yang mungkin ada beberapa orang yang kayak aku karena keluarganya gitu, karena keluarga yang kurang baik dan Iya. lain-lain. Cuman yang aku rasa sebenarnya ya dampaknya tuh maksudnya penyebabnya tuh ada banyak banget gitu. Kayak entah genetik, kan kita juga nggak tahu nih kayak keluarga kita Iya, punya iya, bloodline itu atau sebelum-sebelumnya, enggak. iya, Cuman kan orang zaman dulu nggak ada yang pernah ke Nggak ngerti, psikolog, iya, 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 jadi nggak ada iya, yang iya. tahu gitu. Sekolah ngaruh nggak? Ngaruh sih, aku beberapa kali ada beberapa waktu-waktu kurang baik di sekolah juga gitu. Bullying ngaruh nggak? Aku kayak kalau dibilang bullying mungkin enggak ya, cuman kayak Konflik-konflik iya di konflik-konflik di sekolah. sekolah. Pernah lah ada kayak diceng-cengin kakak kelas tapi Iya. sampai bikin gak nyaman, aku sampai gak mau masuk sekolah gitu-gitu. Iya. Akhirnya numpuk jadi luka di hati yang kita pikir biasa aja, ternyata meledak Iya, gitu ya. betul. Tapi kita juga mau ngucapin makasih ya Mima udah mau sharing. Betul. Iya. Supaya juga anak-anak generasi muda tuh udah tahu apapun komunikasi itu harus penting. Apa yang terjadi sama dirinya jangan dipendam. Iya. Ceritain sama orang tua nomor satu. Atau punya ke kakak, ke sahabat. Iya. Kalau memang perlu banget nanti minta arahan orang tua atau orang terdekat bisa ke psikolog. Kayak Betul. kamu kan dulu juga pernah ya. Gue baru napas. Kita lihat Tembak artikel langsung berikutnya. gue. Ini ada artikel berikutnya. Mas, mohon maaf. Betul, tapi Rapi betul. Emang saya pernah ke psikolog, tapi psikolog pernikahan. Kalau gitu kita lihat ada artikel berikut katanya bener nggak? Iya, ini adalah cara unik Mima katanya minta izin ke orang tuanya. Kita lihat artikelnya. Iya. Bisa ditiru, Mima Safa izin ngekos lewat presentasi lewat lengkap dengan data. Beneran? Piti-piti gitu. Dia kan orangnya tuh waktu masih remaja tuh kan meletup-letup banget ya. Jadi Kamu suka marah-marah? emosional gitu, suka marah-marah. Nah bapaknya nih paling nggak suka lihat anak marah-marah gitu. Jadi dia tuh suka berantem banget sama bapaknya. Aku tuh sama Yanda bisa kejar-kejaran teriak-teriakan di rumah, tunjuk-tunjuk. Waktu itu lagi liburan ke Jepang, kita lari-larian kejar-kejaran karena kita Argumentatif, jadi mirip sifatnya. Iya, mirip banget. Mirip sifatnya gitu. Terus dia menemukan lah cara untuk menyampaikan pendapat, apalagi pendapatnya sensitif kayak mau ngekos, bapaknya tuh udah pasti nggak kasih aja gitu kan. Waktu itu awalnya Mima pengen punya handphone. Iya. Dia- Aku 3 kali presentasi handphone, iPad sama Iya. ngekos. Jadi awalnya dia punya smartphone, terus karena satu dan lain hal ditarik nih sama gue. 2 tahun gak punya handphone, cuma punya HP yang bisa telepon sama SMS doang. Terus dia presentasi lah karena pengen punya handphone lagi. Terus kedua kali dia presentasi pengen punya iPad. Cuman beli pakai uang sendiri ya, Ma. Iya, dia abis itu ketiga dia presentasi pengen ngekos. Jadi menurut Mima itu caranya supaya apa Mim? Jadi supaya kayak aku tuh kalau presentasi didengar dulu, aku tuh selalu bilang, oke aku mau presentasi sekarang tapi nggak boleh ada yang ngomong ya, nggak boleh ada yang nanya, nggak boleh ada yang nyelak. Pokoknya aku selesain dulu semuanya, nanti ada sesi tanya jawab. Gitu. Ya sama misalnya Kantor kali ya. Iya. Dia udah di depan udah ngomong bagus. Iya, bagus ya. Suka nyelak nih orangnya, orang harus laku. Jadi kalau udah mau buka suara, tar dulu aku gituin. Jadi kita nggak boleh, udah deh nggak usah deh ngapain sih. Nah itu dia bikin dia emosi. Iya. Jadi gue sih mengapresiasi ya karena itu caranya dia, solusinya dia supaya dia bisa ngungkapin pendapat Bagus. tapi tidak menimbulkan pertikaian di Iya, keluarga, betul. pertengkaran di Abis keluarga. itu? Terus ya udah aku pokoknya ngejelasin kayak jarak dari rumah ke kampus aku tuh jauh banget. Dan biasanya tuh kayak kalau naik taksi dan lain-lain tuh bisa kayak pulang pergi tuh bisa 150 ribuan. Aduh males banget. Jadi aku hitung tuh dalam sebulan berapa kali aku ke kampus, pulang perginya. Terus aku bandingin sama harga ngekos. Ternyata lebih murah ngekos. Jadinya aku presentasi nih lebih murah ngekos. Aku udah nemu kosannya ada pilihannya A, B, C. Jaraknya ke kampus cuma jalan kaki doang segini dan lain-lain gitu. Aku paling ngekos cuma 2 semester doang. Itu juga pasti aku Sabtu Minggu pulang apalah segala macam gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya kayak ya udah deh nanti kalau mau survei kosnya dianterin ya. Akhirnya. Jadi waktu itu sempet ke kos kayak
Ya hampir 1 tahun lah, palingan kayak 6 bulan lebih lah. Tapi pas kamu jadi ngekos, tahu nggak satpamnya siapa? Papa kamu itu sebenarnya. Yanda yang jaga. Yanda itu karena malam di situ bikin TikTok baru Yanda. Karena suka tiktokan, joget-joget kan. Iya, Tapi iya. akhirnya sama Yanda boleh. Akhirnya dibolehin, tapi weekend pulang. Iya. Oke, oke. Kuliah dia ada kuliah pagi, ada kuliah sore, terus siang-siang bingung kan mau ngapain. Jadi ya udah deh, akhirnya boleh. Tuh orang tua akhirnya bernegosiasi untuk mencari jalan tengah ya. Tapi apa yang dirasakan, berarti kan parenting, Mona kan sering sharing parenting. Lu yang sering belajar parenting aja, tantangan untuk membesarkan ABG tuh berat sekali ya Mon? Iya, banget. Karena anaknya dia kan ABG. Anakku udah Anaknya juga ABG. Udah mulai Kapan? Kapan dong? tantangannya emang punya Oh, remaja. tantangannya luar biasa banget sih. Tantangannya luar biasa banget, tapi justru itu sih yang bikin sebenarnya apa ya, kalau kita hadapin bareng-bareng, kita cari solusi bareng-bareng, justru kita bisa dewasa bareng-bareng. Jadi di sini tuh bukan cuma gue sama Indra aja yang belajar, bukan cuma Mima aja yang belajar, tapi gue sama Indra juga ikut belajar bareng Mima. Dan sekarang tuh justru di titik sekarang tuh kita tuh kompak banget. Indra sama Mima tuh bener-bener apa ya, kayak misalnya Indra tuh cari solusi gimana ya caranya ngomong sama Mima biar enak. Ternyata Mima juga cari solusi gimana ya cara ngomong sama bapaknya lebih enak. Justru apa ya, banyak pelajaran deh yang kita lalui gitu kalau kita mau menghadapi. Emang berat sih, kayak kita menghadapi diri sendiri ya. Jadi karena kan dia juga mirip sama kita ya gitu. Jadi ya menurut gue memang fase hidup seperti ini harus dijalani. Harus dilewati. Sama kita nggak takut minta maaf nggak sih? Kayak Bunda Yanda nggak takut minta maaf ke Alhamdulillah. kita, aku juga nggak takut minta maaf ke Bunda Yanda gitu. Ya mungkin itu obatnya kali ya. Obatnya kita ya udah kalau salah. Indra juga berbesar hati mau minta maaf sama Mima. Mima juga kemarin terakhir sempet tuh. Sempat, wah udah tegang tuh, gue deg-degan. Soalnya gue tuh nggak suka berantem orangnya. oh, Jadi Sama kalau gue lihat gak suka, kali ini kan Kang Pukul dulu ini. Kalau si Raffi emang gak demen berantem, tapi gak pulang ya 3 hari. 3 hari, 3 bulan. Itu menghindari biar gak berantem. Tapi emang ada orang yang menghindari konflik ya. Kayak Raffi kan berarti dia ngindarin, kamu ngindarin. gue orangnya menghindari konflik. Ada orang yang konfrontasi gitu. Tapi itu dia, mungkin itu dia begitu dihadapin sama anak nggak bisa lo hindari. Mungkin kalau sama suami, sama pasangan, lo bisa gitu. Gue kabur deh, gue nginep di rumah nyokap deh gitu ya. Cuma kalau sama anak tuh mau nggak mau harus dihadapin. Justru itu tuh yang akhirnya bikin kita jadi berkembang gitu loh. Akhirnya gue tahu cara ngadepin. Kayak kemarin juga Mima sama bapaknya udah mau berantem nih, gue udah lemes nih. Cuma mereka udah tahu. Akhirnya mereka ya udah deh Mima pergi dulu, bapaknya juga tarik napas dulu. Terus akhirnya waktu itu Mima yang minta maaf dulu. Ya aku ngechat malam-malam ya. Ngechat malam-malam. That's Iya seneng good, banget sih. Berarti kita udah Maaf ya tadi aku udah ingin nanti kita ngobrolin lagi aku gitu. Mimanya juga makin dewasa akhirnya. Ini ngomongin soal mendidik Apa Mama? anak. Apa Mama? Apa ini? Apa nih? Ngomongin soal mendidik anak, kita main Boleh games, atau- boleh dan tidak boleh. Silakan untuk Mike Tyson, kamu duluan ya. Gue ya. Boleh atau tidak boleh? Anak harus punya privacy yang orang tua tidak boleh tahu Bareng-bareng. sama sekali. 1, 3. 2, 3. Boleh. Boleh. Tapi nggak rela Manyun gue. ya. Mungkin tergantung usianya kali ya. Ya. Kalau usia Mima ya boleh lah, masa nggak boleh punya privacy kan nggak mungkin ya. Umur 22 gue tuh udah punya anak umur satu tahun Gila, loh. Mon. Iya bener-bener Mau hebat. nggak mau ya, padahal nggak rela pasti kan Mel. Iya. Pengen tahu gitu semua. Tapi emang harus memberikan space ya. Kasih space. Boleh atau tidak boleh? Pulang terlambat tanpa mengabari orang tua terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tidak boleh lah. Iya dong. Tapi udah sering nih dia sekarang. Nggak ngabarin. Bergaul sama kamu ya, kamu jangan tamat. Aku bukan nggak ngabarin, nggak ditanyain. Salah aja malu. Tos dulu. Jangan ada lo. Bongkar semuanya. Lu gak dikabarin. Bukan, lu gak dikabarin. Sama. Gua juga. Lanjut ya. Lanjut. Boleh atau tidak boleh orang tua memendam perasaan demi membuat anak nyaman? Memendam perasaan sekesal-kesalnya kamu tapi gak berani mengungkapkan Iya. kamu nak. Boleh gak? Biar anaknya nyaman. Pendam aja deh. Gak apa-apa. Gitu-gitu ya. 1, 2, 3. Boleh. Ya
tergantung problemnya apa. Cuma kalau program problem sama anak sih gue bukannya mendem ya, lebih ke nahan dulu, nanti kalau timingnya tepat baru disampaikan. Tapi kalau problem rumah tangga Harus. selesaiin berdua. Kalau Mima gimana? Pernah gak kesel sama Bunda? Apa-apa? Bunda, iya. Bunda tapi kamu nggak mau, Iya nggak apa, aku pendem dulu. Terus kalau emang butuh dikomunikasikan ya aku komunikasikan. Cuman kalau kayaknya nggak perlu deh, cuma ece-ece doang ya udah nggak usah. Udah lah ya. Yang paling ini penting nih. Aku mau nanya yang penting nih. Coba. Boleh atau tidak boleh anak merahasiakan siapa pacarnya Nah, kepada kedua orang tuanya kalau udah punya pacar? 1, 2, 3. Oh nggak boleh. Oh Mima juga bilang nggak Ya boleh. Min, kamu nggak bisa ngasih tau dong kalau aku ini. kenapa? Sebenarnya apa? Emang lo pacaran sama Mima? Ah gue cek dulu CCTV rumah lo, bener nggak? Yang bener nggak ada danggam. Jangan ngomongin Udah. CCTV deh. Mima? Emang rumah dia ada CCTV? Oh iya. Emang nggak pernah lo pacaran sama pejabat lo, sekarang lo pacaran Nggak pernah, nggak mau. Banyak ribut mulu nanti. Mima, Jadi emang gimana? Mima sekarang punya pacar gak? Punya. Punya? Yan, pernah gak backstreet gitu Yanda sama Bunda gak tahu? Nggak pernah sih, aku selalu kenalin pacar aku ke Bunda Yanda dari dulu. Jadi dari aku SMA ya, dari SMP kalau lagi suka sama Gebetan. orang juga. Ya, suka sama gebetan. orang juga di... Aku selalu kenalin. Jadi gebetan, pacar semua selalu dikenalin gitu Iya, ya? iya. Aku juga selalu kenalin loh Kenapa? ke suamiku. Cuma mending. Ngaco ya Tapi barangan harus nih. kayak gitu. Ngaco Tapi, nih. tapi kalau saya juga dulu punya pengalaman. Udah minum obat nih orang. Semangat. Udahlah. Kalau gitu nanti akan ada orang tua lain lagi yang menggemaskan dan hidupnya juga pasti memberikan inspirasi. Tetap di FVP4 ya. Varian pagi. Makasih Baba Bubu sudah temenin Ara terus. Baba Bubu keren banget. Ara seneng punya orang tuanya Bubu Baba. Wah.